Kami dari kelas 11B ingin menampilkan video praktikum hidrolisis garam. Saya Nabila Rizka Madani. Saya Aldi Alfiansyah. Saya Minta Derianti. Saya Aulia Sunani. Saya Dita Nyantara. Saya Muhammad. Apa sih tujuan dari praktikum tersebut? Tujuan praktikum untuk mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah suatu proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion positif dan ion negatif. Percampuran larutan asam dalam larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam bisa bersifat basa, asam maupun netral. Sebutkan sifat larutan garam dalam air. Jadi, sifat larutan garam dalam air dapat ditentukan dari asam dan basa pembentukannya, yaitu Jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral. Jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat basa. Jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan bersifat asam. jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan bersifat tergantung dari Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jika Ka kurang dari Kb, maka bersifat asam. Jika Ka lebih dari Kb, maka bersifat basa. Bahan dan alatnya yaitu 1 gelas sari kunyit, 3 gelas aqua, sendok, cuka, garam, soda kue, air. Mari kita mulai praktikumnya. Masukkan 1 sendok soda kue, 1 sendok garam, 1 tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan cuka, aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 1 sendok sari kunyit sebagai indikator alami di masing-masing gelas. Selanjutnya kita perhatikan reaksinya. Jadi, kesimpulannya, pada larutan NaHCO3 atau soda kue, warna yang setelah dicampurkan dengan indikator yaitu sari kunyit, warnanya akan sedikit lebih pekat dibandingkan indikator. Hal ini menandakan bahwa NaHCO3 bersifat basa dan terhidrolisis sebagian. Pada larutan garam atau NaCl setelah dicampurkan dengan indikator atau sari kunyit, maka warna yang dihasilkan hampir mirip dengan indikator. Hal ini menandakan bahwa garam atau NaCl bersifat netral, artinya reaksi tidak terjadi hidrolisis. Ion Na+ dan Cl- tidak dapat terhidrolisis di dalam air karena lebih cenderung bersifat ion. Sedangkan pada larutan CH3COH atau cuka yang setelah dicampurkan oleh indikator yaitu sari kunyit, warnanya akan sedikit lebih terang dibandingkan indikator. Hal ini menandakan bahwa CH3COH bersifat asam dan terhidrolisis total. Sekian dari kami akhiri. Wassalam.